Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Buna Marisa dengan NPM 2313041034. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari bab 1 dan bab 3 mengenai tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Dr. Megaria SPD MU dan juga Bapak Aditya Pratama MPD. Di sini saya mengambil judul yaitu tindak tutur asertif pada podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama mengenai bab 1 yaitu latar belakang. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Namun dalam praktiknya, komunikasi sering mengalami hambatan akibat keterbatasan kemampuan berbahasa. Kekeliruan dalam berbahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu proses komunikasi. Kesalahpahaman itu sering timbul akibat pemilihan kata yang tidak tepat atau kalimat yang tidak logis. Pemahaman bahasa yang disampaikan penutur dapat dipelajari melalui kajian pragmatik. Yule menjelaskan bahwa pragmatik itu membantu kita memahami maksud sebenarnya di balik suatu tuturan dalam konteks tertentu. Salah satunya, aspek penting dalam pragmatik adalah tindak tutur yang mempelajari hubungan antara tuturan dan tindakan penutur. Menurut Charles, tindak tutur dapat dibagi menjadi 5 jenis utama, yaitu salah satunya tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran tuturan, di mana penutur menyatakan, melaporkan, atau menginformasikan, serta mengemukakan sesuatu yang dianggapnya benar. Seiring perkembangan teknologi, media sosial menjadi ruang baru bagi praktik komunikasi. Nah, salah satunya melalui platform YouTube. YouTube itu terdapat podcast. Podcast itu menjadi sarana populer untuk berbagai pandangan dan pengalaman dengan cara santai namun bermakna. Nah, salah satu podcast yang banyak diminati yaitu podcast KPU RI yang terdapat dalam episode 4 Logis, Kritis, Kreatif, dan Demokrasi itu membahas mengenai cara berpikir logis dan kritis dalam konteks demokrasi. Dalam tayangan ini banyak ditemukan bentuk tindak tutur asertif seperti menyatakan, memberitahukan, menyarankan, mengeluh, dan melaporkan berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, tindak tutur asertif pada podcast tersebut menarik untuk dikaji karena mencerminkan kemampuan penutur dalam menyampaikan ide secara logis dan komunikatif. Selain itu, tuturan yang muncul dalam podcast tersebut memberikan contoh konkret penggunaan bahasa dalam konteks nyata yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Lalu selanjutnya mengenai perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, yang telah saya jelaskan, ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi asertif yang terdapat dalam podcast KPU RI episode 4 Logis, Kritis, Kreatif versus Demokrasi. Dan yang kedua, bagaimana implikasi hasil analisis tindak tutur asertif tersebut terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama dapat mendeskripsikan bentuk tindak tutur asertif yang terdapat dalam podcast KPU RI yang episode 4 mengenai logis, kritis, kreatif versus demokrasi. Dan yang kedua dapat menjelaskan implikasi hasil analisis tindak tutur asertif dalam podcast tersebut terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, khususnya dalam pengembangan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis siswa. Lalu yang selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dapat dalam hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian pragmatik, khususnya mengenai tindak tutur asertif. Lalu yang kedua mengenai manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi pembaca.
itu dapat memberikan pemahaman tentang tindak tutur asertif dalam konteks komunikasi modern seperti podcast. Lalu yang kedua, bagi peneliti lain, yaitu dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang tindak tutur asertif di media digital. Lalu yang ketiga, bagi guru dan juga siswa SMA itu dapat memberikan contoh penerapan tindak tutur dalam konteks nyata sebagai materi pembelajaran untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan juga dapat berargumentasi. Lalu selanjutnya mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Lalu metode deskriptif kualitatif ini digunakan karena penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis yang bisa diucapkan secara lisan dari percakapan seperti itu. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak tutur asertif yang muncul dalam podcast KPU RI yang episode 4 dengan memperhatikan konteks komunikasi yang terjadi antara penutur dan juga mitra tutur. Lalu yang kedua mengenai sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data itu diperoleh dari tuturan para peserta podcast, baik pembawa acara maupun narasumber yang terlibat dalam percakapan. Nah, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah tuturan yang diperoleh melalui tuturan dalam podcast dan juga melalui transkrip percakapan untuk dianalisis berdasarkan teori tindak tutur asertif mengenai podcast KPU RI episode 4 di kanal YouTube. Lalu untuk data sekundernya diperoleh melalui kajian kepustakaan yang mendukung analisis seperti buku, jurnal, artikel, serta sumber daring yang relevan dengan topik penelitian. Lalu selanjutnya mengenai subjek dan objek penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah tuturan atau ujaran yang disampaikan oleh pembawa acara dan narasumber dalam podcast KPU RI yang episode 4. Nah, untuk objek penelitian dalam penelitian ini adalah bentuk dan fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam tuturan podcast KPU RI episode 4 mengenai logis, kritis, kreatif versus demokrasi. Nah, maka fokus utama penelitian ini adalah hasil analisis bentuk dan fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam tuturan-tuturan tersebut beserta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengenai bentuk dan fungsi tindak tutur asertif yang digunakan secara efektif dalam situasi formal maupun non-formal. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik simak dan juga teknik catat untuk memperoleh hasil penelitian. Teknik simak yaitu peneliti menyimak video podcast atau mengamati penggunaan bahasa yang menjadi objek penelitian tanpa terlibat langsung. Lalu untuk teknik catat yaitu peneliti mencatat semua tuturan yang mendukung tindak tutur asertif serta mengelompokkan berdasarkan kategori dan juga menyusun transkrip itu secara lengkap sebagai bahan analisis. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang reduksi data, penyajian data, dan juga yang terakhir mengenai penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengelompokkan tuturan itu berdasarkan kategori Charlet, seperti menyatakan, menginformasikan, mengeluh, menyarankan, atau bisa juga melaporkan. Selanjutnya, penyajian data. Nah, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data itu dilakukan dengan menampilkan kutipan tuturan dari podcast, mengklasifikasikan bentuk tindak tutur asertif pada tabel korpus data, dan juga menjelaskan konteks setiap tuturan itu untuk memahami maksud
penutur. Lalu yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Nah, dalam penarikan kesimpulan itu menafsirkan fungsi ilokusi terhadap tindak tutur asertif, menyimpulkan pola penggunaan tindak tutur asertif dalam podcast, dan juga mengaitkan dengan implikasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Selanjutnya, data penelitian. Data dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan yang mengandung tindak tutur ilokusi asertif yang diambil dari kanal YouTube podcast KPU RI yang episode 4 mengenai logis, kritis, kreatif versus demokrasi. Tuturan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan juga fungsi tindak tutur asertif seperti bentuk berita, tanya, ataupun perintah, serta fungsi-fungsinya seperti menyatakan, memberitahukan, menyarankan, mengeluh, dan juga melaporkan. Nah, di sini terdapat tabel korpus data yang didapat dalam tuturan Hasyim Asy'ari melalui YouTube podcast KPU RI yang episode 4. Nah, di sini ada beberapa tuturan. Yang pertama itu menyatakan, yaitu tuturannya sebelum proses tung ini sudah melakukan tes swab antigen dan hasilnya dinyatakan negatif. Nah, penutur tersebut menyampaikan informasi yang ia yakini benar. Dan yang kedua itu juga menyatakan tuturannya belajar matematika dan fisika itu banyak menggunakan logika dan itu bermanfaat saat saya belajar hukum. Nah, penutur tersebut menyampaikan pendapat dan juga pengalaman pribadinya. Lalu yang ketiga yang saya dapatkan juga menyatakan tuturannya, saya masuk Fakultas Hukum Unsud pada tahun 1991. Nah, penutur tersebut juga menyatakan data yang benar menurut dirinya. Lalu yang saya dapatkan lagi itu mengeluh. Tuturannya 3 kali ikut tes kedokteran tapi tidak diterima juga. Nah, penutur tersebut mengungkapkan pengalaman yang dianggapnya kurang menyenangkan dan itu merupakan mengeluhkan itu. Dan itu adalah korpus data yang saya dapatkan masih beberapa, belum banyak, belum seluruhnya gitu. Lalu untuk implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, itu implikasinya yang pertama dapat melatih siswa memahami konteks tuturan dalam situasi nyata. Lalu yang kedua dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui penafsiran maksud tuturan. Lalu dapat juga meningkatkan keterampilan berargumentasi mengenai materi teks argumentasi dan juga teks debat. Lalu yang terakhir juga dapat memberikan contoh penggunaan bahasa yang logis dan efektif dalam komunikasi formal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.